Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini kita lanjutkan di mata kuliah tentang Masail al-Fiqhiyah. Sesuai dengan bahasanya adalah di RPS-nya adalah topiknya adalah bicara tentang al-khitan ya. Saya pertama akan menjelaskan tentang makna khitan ya. Al-khitan al-khitan dari kata-kata khotana. Khotana al-khotinu as-sabiyya khotnan ya. Jadi khitan itu dari akar kata fi'il madhi khotana khotnan ya. Wal ismu al khitan ya. Kemudian apa makna khitan itu? Al khitanu qat'ul maudi'ul qat'i minal gulam wal jariyah. Jadi khitan adalah tempat memotong ya. Tempat memotong dari anak laki-laki ataupun anak perempuan, itu secara bahasa. Ada lagi yang memberikan makna al-khitan qat'ul jildah allati tuqatti al-khashafa ra'sa dzakari binisbati lil rijal aw qat'u adna juz'in min jaldatin a'lal farad binisbati lin nisa. Dalam kitab Tarhut Tasrib lil Iraqi dan Fathul Bari itu ada beberapa definisi. Ibnu Hajar juz 1 halaman 340, kemudian Asy-Syaukani Nail Autor dalam juz 1 halaman 109 dan kitab Hasy al-Banani juz 3 halaman 47 disebutkan bahwa khitan adalah qat'ul jildah, jadi memotong kulit allati tughatti al-khashafa yang menutupi di penis ya. Ra'sa dzakari, ujung daripada penis laki-laki, bin nisbati lirijal. Au qat'u adna juz'in atau memotong bagian bawah min jildatil, dari kulit a'lal farji, di atas kemaluan perempuan ya. Wa ya min aqdami jara'ihil anwa'il jiroha. Jadi khitan adalah salah satu di antara al-jiroha, semacam bedah ya, melukai atau bedah lah, yang paling dulu. Jadi doktrin bedah yang paling dulu itu adalah khitan ya. Dan khitan itu ada sebelum Nabi, ada pada masa Nabi, dan sebuah sebelum Nabi ya. Karena khitan adalah bagian daripada millat Ibrahim. Kemudian ada lagi yang memberikan makna Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebutkan al-khitanu qat'u ba'di maksusin min udwin maksusin. Khitan adalah memotong sebagian organ yang khusus, bagian yang khusus dari organ tubuh yang tertentu ya. Itu dalam kitab Fathul Bari ya. Kemudian bahwa khitan adalah disebutkan wa annal khitan wa annal umma ajma'at ala annal khitan min syariati millati Ibrahim. Jadi khitan merupakan syariat dan millah, jadi agama Ibrahim ya, agama Ibrahim yang disebutkan di dalam hadis bahwa khumsun minal fitrah itu ya. Kemudian disebutkan anit tabi millata Ibrahima hanifa ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa idibtala, ketika Allah menguji, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna, ya, fa'atammahunna, kemudian dia melakukannya dengan sempurna. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ya. Salah satu ujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim adalah Allah memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan khitam ya. Jadi disebutkan wal khitanu, disebutkan di dalam kitabnya Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi Al-Mu'afiri, di dalam kitab Adatul Akhwadi, al-khitanu sunnatun syar'iyyah wa syariatun Ibrahimah. Jadi khitan adalah merupakan sunnah syar'iyyah, sunnah yang bermuara kepada aturan-aturan hukum yang syar'i, wa syariat Ibrahim, dan merupakan syariat Nabi Ibrahim, wa millatun khaliliyah, dan merupakan agama Nabi Ibrahim sebagai agama yang hanif, wa awal man iqtada Nabi Qudum. Ibrahim adalah orang yang pertama kali melaksanakan khitam dengan menggunakan kapak ya. Dalam syarah kitab Al-Qadhi di dalam kitab Ikmalil Mu'allim disebutkan bahwa Ibrahim itu melaksanakan khitan ketika usia 80 tahun ya. Jadi dari penjelasan ini disebutkan bahwa Ibrahim adalah orang yang pertama kali melaksanakan khitan ya. Kemudian itu berlaku juga kepada anak keturunan Ibrahim ya, sebagaimana hukum-hukum yang tertuang dalam kitab Taurat bagi Bani Israel ya. Demikian juga umat-umat setelahnya, termasuk umat Nabi Isa ya, mereka juga melaksanakan khitan ya. Kemudian di dalam tafsir ayat Al-Baqarah disebutkan ketika Allah berfirman wa idibtala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahun, sebagian ulama tafsir memberikan penjelasan ya bahwa ayat daripada Al-Baqarah 124 ini Allah Ta'ala menguji Ibrahim dengan beberapa hal. Di antaranya adalah ujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim adalah melaksanakan khitan ya. Di dalam riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Al-Jirah At-Tibbiyah ada sebuah kitab disertasi tentang Ahkamul Jirah At-Tibbiyah wal Athar Al-Murattab 'alaiha, ditulis Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Ini disebutkan ada sebuah riwayat waqad warada wa yadullu 'ala dzalika ma warada an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika memberikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 124 itu diantaranya adalah ujian Allah kepada Ibrahim adalah melaksanakan khitan. Kemudian dasar hukum tentang khitan ya. Dasar hukum tentang khitan ya. Di dalam tafsir ayat 124 Al-Baqarah itu ada beberapa penjelasan ya. Ketika Ibnu Abbas memberikan dalam riwayat Ma'mar dari Ibnu Tawus an Nabi an Ibrahim wa yutala Ibrahim kalim fatamahun, Allah Ta'ala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Salah satu di antaranya adalah ibtalahullah bitoharoti, Allah menguji Ibrahim dengan bitoharoh, dengan bersuci. Khamsun fil roksi, 5 yang ada di kepala. Wa khamsun fil jasadi, 5 hal, 5 perkara yang ada di kepala, dan 5 hal, 5 perkara yang ada di tubuh. Wa fil roksi, yang ada di kepala, qasus syaribi,
adalah memotong kumis, ya. Wal madmadati dan berkumul-kumul, wal itinsaki dan masukkan air ke hidung, wasiwaki dan melaksanakan siwak, wa farqur ra'si dan membelai kepala, ya. Wa fil jasadi, wa farqur ra'si dan membelai rambut di kepala. Wa fil jasadi dan 5 hal yang ada di tubuh, taklibul atfar, memotong kuku, wa khalqul anati, ya. Wa khalqul anati dan mencukur rambut yang ada pada sekitar pada sekitar kemaluan. Kemudian wal khitan dan melaksanakan khitan, wa natful itfi dan menggunting atau memotong rambut yang ada di ketiak. Kemudian wa qaslu asarin dan wa qaslu asarin, ya. Dan membasuh asarin, ya, ada bekas, ya. Al-ghaiti, bekas daripada tinja, wal baulu bil ma dan membersihkan air kencing dengan air, ya. Membasuh bekasnya air kencing dengan air. Itu adalah tafsir daripada ayat Al-Baqarah 124, wa idibtala Ibrahim kalimatin. Jadi kalimat itu ada 5 hal ujian Allah Ta'ala untuk melakukan bersuci kepada Nabi Ibrahim. 5 ada di kepala dan 5 yang ada di tubuh. Salah satu 5 yang di tubuh adalah termasuk al-khitan. Kemudian dasar tentang pensyariatannya khitan itu adalah ada di dalam hadis sahih, ya. Ma warada fi sahih dari hadis Abi radhiyallahu anhu sallam qala al fitratu khamsun, ya. Al fitratu khamsun. Jadi salah satu fitrah, ya. Fitrah manusia. Jadi di sini ada yang memberikan makna fitrah itu adalah agama, ya. Ada yang mengatakan fitrah itu yang memberikan makna asal usul kejadian manusia, ya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa al-fitratu khamsun. Jadi fitrah manusia itu ada 5. Satu adalah al-ikhtitan, berkhitan, wal istiqdad, ya. Artinya membersihkan rambut yang ada di sekitar kemaluan, qasus syaribi dan memotong memendekkan kumis, wa taqribul atfar dan memotong kuku, wa naftul itfi dan mencabut rambut yang ada di ketiak. Imam Al-Syakani menjelaskan bahwa waqad dal hadal hadis asy-syarif ala masradil khitan wa jawazu fi'li mutlaqan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang dilaksanakannya, disyariatkannya tentang ajaran khitan dan dibolehkan melakukannya secara mutlak. Baik kita itu orang laki, kita itu adalah laki-laki ataupun perempuan, ya. Imam Al-Syaukani mengatakan wa qala Syaukani hadil asya idza fa'alat ittasafa ilwa bil fitrah. Jadi 5 hal ini ketika orang melakukan 5 hal ini maka orang itu telah melaksanakan dari fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan apabila dia melakukan perbuatan itu termasuk melakukan salah satu perilaku yang sangat sempurna, ya. Kemudian dalam hal ini bagaimana pandangan ulama terhadap persoalan khitan, ya.
apakah khitan itu wajib ataupun sunnah ya. Apakah khitan itu wajib ataupun sunnah ya. Dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat ya tentang status hukumnya daripada khitan. Ya. Kalau disimpulkan bahwa waqtalafu ahlul ilmi fi hadhil masalah ala salasati aqwalin. Jadi hukum khitan ini kalau disimpulkan ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama, al-khitan wajibun ala dzakari wa unsa, bahwa khitan ini wajib bagi lelaki dan perempuan. Wa huwa madzhab Syafi'iyah ya. Ini adalah mazhab pendapat orang ulama yang ulama Syafi'i ya. Ada dalam kitab Majmu' juz 1 halaman 300 itu. Kemudian menurut mazhab Syafi'iyah bahwa kita adalah wajib bagi laki dan perempuan ya. Wal Hanabilah dan ulama Hanabilah wa ba'dul Malikiyah dan sebagian ulama Malikiyah. Hukum yang kedua, pendapat yang kedua bahwa al-qaulu tsani al-khitanu sunnah ya. Bahwa khitan itu hukumnya adalah sunnah ya. Bahwa khitan itu hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini dibukukan oleh mazhabul Hanafiyah, sebagian ulama-ulama Hanafi. Wabi qala al-Imam Malik, demikian juga pendapat Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Yang ketiga adalah al-qaulu tsalis, pendapat ketiga, hal khitan wajibun 'ala dzukur, bahwa khitan itu wajib hanya bagi orang laki-laki. Wa makromatun lil inas, dan merupakan kehormatan bagi perempuan. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, itu adalah riwayat dari Imam Ahmad. Wa bi qala ba'dul Malikiyah wa Dzahiriyah, pendapat itu juga didukung oleh sebagian ulama Malikiyah dan ulama Dzahiriyah. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Qawain Al-Fiqhiyah Ibnu Jinnin, kemudian Al-Mabsut ya As-Saroksi misalnya ya. Ini adalah Ibnu Hazm ya Al-Muhalla, ini adalah pendapat yang ketiga bahwa khitan hukumnya wajib bagi orang laki-laki yang merupakan kehormatan, makromatun, sebuah kehormatan, kemuliaan bagi orang-orang perempuan. Berikutnya adalah apa argumentasi para ulama yang tadi dikatakan bahwa hukum khitan ada 3. Pendapat pertama mengatakan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan adalah mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, ba'dul Malikiyah. Pendapat kedua adalah khitan adalah sunnah, mazhabul Hanafiyah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Pendapat ketiga adalah khitan adalah wajib bagi laki-laki dan hanya sebuah kehormatan bagi perempuan, adalah riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah dan ulama Ahlu Dzahir. Apa argumentasi dari dalil yang dibukakan oleh para ulama dari tiga pendapat itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Mereka berargumentasi, berdalil, beristidlal, artinya menggunakan dasar hukum tentang wajibnya khitan adalah baik laki-laki dan perempuan adalah pertama adalah kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah dan akal. Pertama, dalil yang pertama adalah adalah surat Al-Baqarah ayat 124. Wa yatala Ibrahim rabbi kalimatin fatamahun. Ya, alasannya pendapat pertama mengatakan bahwa khitan wajib bagi laki dan perempuan adalah bahwa dalam ayat ini bahwa khitan adalah merupakan salah satu di antara ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim ya. Sehingga makna al-khitan, makna ibtila di sini menurut riwayat Ibnu Abbas ya dianggap sebagai sebuah hal yang menjadikan hukum wajib ya. Wa anal khitan min tilkal kalimatil lati ibtalahu biha an ibni Amasoha bin Wasin radhiyallahu anhu uddahu minha wa ibtila inama yaqau ghaliban min wa wajib. Sehingga makna ibtila itu menurut Ibnu Abbas adalah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang mengandung unsur wajib ya.
Kemudian ayat yang kedua adalah dasarnya pendapat pertama tadi itu adalah eh, surat An-Nahl ayat 123, ayat 16 ya. An-Nahl ayat 16, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. An-Nahl ayat 16. Summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepada kaum Ibrahim anittabi, ilaika kepada kaum Muhammad anittabi millata Ibrahim, dalam kau mengikuti kepada agama Ibrahim, hanifan, agamanya hanif ya. Nah, dalam ayat ini bahwa kita adalah merupakan salah satu di antara ajaran Ibrahim ya, dan masuk di dalam perintah yang umum ya untuk diikuti oleh umat Muhammad ya. Maka karena ini mengandung unsur perintah ya, maka al aslu fil amri, hukum yang asal dalam perintah itu adalah mengandung unsur wajib ya, dan hukum itu tidak bisa dipalingkan kepada yang lain kecuali ada dalil yang memalingkannya gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalil dari as-sunnah, dari as-sunnah ya. Pertama, dasar madzhab yang pertama mengatakan bahwa khitan wajib bagi laki dan perempuan menggunakan dasar as-sunnah, yaitu hadisnya Usaim ibnu Kulayb. Hadis Usaim ibnu Kulaybin an abihi an jadihi, bahwa annahu jaa, bahwa beliau datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, faqala, dia mengatakan, aslamtu, Muhammad, aku masuk Islam. Faqala, Nabi mengatakan, alki angka sya'rul kufri, buanglah dari kamu sya'rul kufri, rambut kekafiran ya. Waktatin, dan hendaklah kamu berkhitan ya. Waktatin, dan hendaklah kamu berkhitan. Dalam teks hadis ini Rasulullah mengatakan ikhtatin ya. Pada redaksi hadis yang di belakang ada sebuah perintah amar tentang ikhtatin, di mana di sini Rasulullah memerintahkan kepada Usaid ibnu Kulayb ya untuk melaksanakan khitan, sehingga perintah di sini adalah menunjukkan satu perintah yang wajib. Nah, hadis ini adalah sebagai dasar hukum tentang wajibnya khitan ya. Dan perintah itu tidak mencakup ya. Perintah itu adalah ditujukan kepada beliau yang bisa berimplikasi kepada orang lain ya. Dan perintah itu adalah menunjukkan wajib, sehingga perintah tidak bisa dipalingkan pada makna yang lain, sehingga ada dalil yang secara khusus untuk memalingkan dari makna yang asal dari itu. Kemudian juga dari hadis yang lain ya, para mazhab yang pertama ini, mazhabnya Asy-Syafi'iyah, ini adalah berargumentasi dengan hadis yang lain ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, qala Rasulullah, man aslama falyahtatin wa in kana kabiran. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk Islam maka hendaklah dia melaksanakan khitan walaupun dia sudah dewasa. Nah, dalam hadis ini jadi ada redaksi falyahtatin, menunjukkan sebuah makna perintah, dan perintah itu adalah menunjukkan makna harus ya. Jadi karena di sini adalah man aslama, jadi menggunakan man aslama. Jadi barang siapa yang masuk Islam, baik laki-laki atau perempuan, sehingga perintah lafadz yang umum ya, yang universal. Man itu adalah mengandung makna universal, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Yang ketiga, dasar yang ketiga tentang masalah khitan ya. Kalau madzhab yang pertama tadi mengatakan khitan wajib bagi laki dan perempuan, argumen-argumen yang dijadikan dasar bijakannya adalah yang ketiga ada dasar dari akal ya. Ya. Pertama adalah bahwa al-kulfata takhbisun najasa. Jadi kulfah ya, kulit yang ada di katakanlah helm ya,
kulit yang menutupi penis daripada orang laki-laki itu adalah bisa menahan, bisa menutupi atau menahan daripada najis ya. Dan menghilangkan najis adalah sebuah perintah ya, amrun wajibun. Karena ibadah tidak akan sempurna kalau tidak menghilangkan kulit yang ada di penis laki-laki itu adalah kecuali dengan khitan. Oleh karena itu khitan itu menjadi wajib ya. Karena di dalam kaidah dikatakan la yatimul al wajib illa fi fawal wajib. Ini adalah beberapa argumen-argumen yang dibangun oleh pendapat yang pertama tentang pendapat yang mengatakan bahwa khitan hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil qaul asani ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khitan itu adalah hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh ulama mazhab Hanafiyah, Imam Malik dan juga riwayat dari Imam Ahmad ya, bahwa khitan hukumnya adalah sunnah. Wastadallal qailuna bi sunnatil khitan wa adami wujubi bis sunnah. Di antara dasar-dasar hukum yang dijadikan pedoman mereka bahwa khitan hukumnya sunnah adalah satu hadis riwayat Abi radhiyallahu anhu annabi sallam qala al fitratu khamsun ya, bahwa fitrah manusia itu ada 5, salah satu di antara adalah khitan ya. Kemudian argumentasinya adalah wa anal murada fil fitrah. Jadi yang dimaksud dengan fitrah di dalam hadis itu adalah as-sunnah ya. Jadi fitrah di dalam makna hadis itu adalah khamsun minal fitrah, diartikan dari hadis itu adalah maknanya sunnah ya. Sehingga bahwa khitan itu adalah disunnahkan bukan diwajibkan ya. Kemudian di dalam hadis lain, dalam riwayat Imam Ahmad dan dalam kitab Musnadnya dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-khitanu sunnatun rijal makrumatun linisa, bahwa khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan merupakan kehormatan dari perempuan. Sunnah di sini adalah minhajur Rasul, jadi cara hidup, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, itu namanya makna adalah sunnah ya. Maksud sunnah adalah at-thariqah. Sunnah adalah jalan hidup, way of life kehidupan Rasulullah. Nah, hadis ini diberikan penjelasan dalam mazhab yang kedua ini mengatakan wal khati sunnah ala dibari khitan sunnah gini seperti rijal wa makrawatul nisa ya, bahwa teks hadis di atas bahwa al khitan sunnatun itu adalah sunnah bagi laki-laki dan merupakan kehormatan dari perempuan. Yang ketiga, bahwa pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa khitan itu adalah wajib bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan. Mereka berargumentasi beberapa dalil ya. Waqtajal qaluna bi tafsil bi ba'di ma taqaddama adil qailun wujubil khitan al rijal wan nisa ya. Yang pendapat mengatakan bahwa wanita itu wajib bagi laki-laki dan merupakan kehormatan bagi perempuan. Alasannya apa? Bahwa ketika orang khitan, ketika laki-laki khitan ya, maka bahwa khitan itu adalah wajib bagi laki-laki karena bahkan kalau orang laki-laki tidak khitan, maka kulit yang menutupi di penis daripada laki-laki itu bisa menghambat daripada kebersihan daripada penis itu sendiri ya. Tamnau min inqa ima thamma, jadi bisa menghambat daripada bersihnya
apa-apa yang ada di sekitar daripada penis itu, karena ada kulit yang menutup di bagian ujung daripada penis ya. Nah, oleh karena itu maka khitan itu menjadi wajib bagi laki-laki. Kemudian ini adalah terkait dengan dasar hukum daripada khitan ya. Kemudian di dalam kitab yang lain ya, ada beberapa penjelasan ya, bahwa ada sebuah penelitian yang terkait dengan khitan ya. Ada sebuah penelitian yang terkait dengan khitan ya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswi ya, ketika melakukan penelitian di salah satu lokalisasi ya, salah satu lokalisasi di Doli ya, salah satu lokalisasi di Doli ya. Judul penelitiannya adalah khitan wanita dan prostitusi ya. Dalam buku penelitian ini disebutkan bahwa orang melakukan prostitusi itu ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor. Antara lain adalah bahwa ada faktor-faktor endogen dan faktor-faktor eksogen ya. Ada faktor-faktor endogen dan faktor-faktor eksogen. Khitan bagi laki-laki disebut dengan khitan, tapi ada bagi perempuan disebut dengan namanya khifat ya. Khifat itu istilah yang berlaku bagi perempuan ya. Penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa orang melakukan sebuah perilaku perbuatan melacurkan diri sebagai profesi prostitusi ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menyebabkan terjadi prostitusi, antara lain faktor endogen ya. Faktor endogen adalah salah satu faktor ya, karena adanya nafsu syahwat yang besar. Dan untuk mengurangi daripada tingginya nafsu bagi perempuan itu adalah salah satu adalah berkhitan ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksogen, faktor yang ekonomi, faktor dari luar. Jadi orang melakukan prostitusi, jadi dia melakukan prostitusi ya, melacurkan diri, itu diantaranya adalah faktor-faktor ekonomi. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa wanita-wanita yang berasal dari daerah-daerah yang tidak mengenal khitan, bahwa wanita cenderung bersifat materialistik ya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan materi itu, mereka cenderung mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak dengan mudah, yaitu dengan menjualkan diri. Hal ini terbukti bahwa para PSK yang menghuni di tempat-tempat lokalisasi seperti di Doli, daerah-daerah yang lain ya, mereka daerah yang tidak mengenal khitan. Ini adalah sebuah penelitian, hasil penelitian seorang mahasiswa ketika melakukan beberapa penelitian di daerah-daerah lokalisasi. Di provinsi Jawa Timur ya, masyarakat yang mengenal khitan bagi wanita dan melaksanakannya hanya dari beberapa daerah tertentu. Di antaranya adalah penduduk asli Surabaya, sebagian besar Makassar Sidoarjo, dan sebagian besar masyarakat Gresik ya, dan sebagian asli Madura ya. Selain dari daerah tersebut, di atas para gadis dan wanitanya tercenderung berpakaian minim, banyak terjadi perkosaan, banyak terjadi hamil sebelum nikah, dan para gadis lebih mudah diajak pergi dengan teman lainnya. Ya. Di Indonesia yang mau melaksanakan khitan memang sebagian kecil, terutama masyarakat Jatim, sebagian kecil ya. Sebagian besar
Adapun masyarakat yang melaksanakan khitan sebagian besar ada di daerah Jawa Barat ya. Sebagian penduduk asli Sumatera dan sebagian kecil pulau dari Kalimantan. Ini beberapa penelitian ya. Dan khitan merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi perempuan. Karena khitan adalah merupakan satu aspek yang sangat sangat individu ya. Ya. Itu yang terkait dengan persoalan khitan ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa hikmah apa sih sebenarnya hikmah berkhitan itu ya. Jadi ada beberapa hikmah yang dikandung daripada ajaran khitan adalah bahwa kemaluan farji atau kemaluan adalah salah satu alat yang amat sulit dikendalikan bagi orang yang sudah gila nafsu birahinya ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, farji adalah merupakan anggota badan yang sangat membahayakan jika tidak dikendalikan dengan baik ya. Salah satu upaya mengendalikan itu adalah dengan cara tadi itu, dengan melaksanakan khitan. Jadi khitan ini adalah salah satu upaya untuk mengendalikan tentang naiknya tinggi birahi pada manusia. Dalam kitab Ahkamun Nisa, Al-Jauzi mengatakan bahwa khitan bagi wanita dimaksudkan untuk mengurangi syahwatnya agar menjadikan seimbang dan tidak mudah melakukan perbuatan zina. Karena sungguhnya syahwat wanita terhadap laki-laki lebih besar. Nah, di samping itu bisa menjadikan wajah lebih ceria dan lebih disayang daripada suami. Senada dengan Ibnu Qayyim, Al-Mustafa Al-Maraghi berpendapat bahwa bagi wanita yang dikhitan kunayal mengurangi syahwatnya itu bisa lebih dewasa. Karena itu wanita yang tidak berkhitan akan lebih mudah berbuat zina yang disebabkan besarnya syahwat. Tapi bila kebanyakan memotongnya dapat menyebabkan kehilangnya syahwat atau lemahnya syahwat. Jadi khitan pun ada juga teknisnya, ada teknik ya. Ketika pemotongan itu lebih banyak maka juga akan menyebabkan wanita itu kurang syahwat ya. Menurut Dr. Ali Akbar, bahwa wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami ya, bisa menyebabkan menjadi penyakit bagi suami bagi bila bersetubuh karena kelentitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadikan perangsang timbulnya kanker pada laki-laki dan kanker bagi rahim bagi wanita. Jadi salah satu penyebab kanker rahim perempuan adalah diantaranya ada perempuan tidak berkhitan. So di dalamnya hidup hama virus yang menyebabkan kanker tersebut ya. Ini adalah beberapa hikmah dengan adanya khitan menjadi penyeimbang antara nafsu binatang dengan nafsu yang tidak bernafsu sama sekali. Jadi nafsu itu ibarat api, jika terlalu kecil masakannya tidak akan matang, tapi jika terlalu besar bisa jadi gosong. Jadi nafsu birahi itu bisa melampaui batas dan salah satu pengendalinya adalah dengan melaksanakan khitan ya. Itulah hal-hal yang perlu yang dapat dijelaskan yang terkait dengan mata kuliah materi tentang masalah khitan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.